Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hukum 2 termodinamika sebagai lanjutan dari materi termodinamika yang sebelumnya kita sudah bahas, yaitu hukum 1 termodinamika. Nah, apa saja yang dibahas di hukum termodinamika? Kita akan lanjutkan. Nah, di sini di hukum kedua termodinamika yang akan kita bahas adalah reservoir atau reservoir energi kalor, yaitu sumber energi kalor, kemudian mesin kalor, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kebanyakan dari kendaraan yang kita pakai itu kan mengubah energi kalor menjadi usaha, atau mengubah bahan bakar kemudian diubah menjadi energi mekanik. Nah, itu bagaimana mekanismenya atau prinsip kerjanya. Jadi di sini ada beberapa jenis mesin ya. Ada mesin Stirling, mesin uap, mesin diesel, motor bensin, dan mesin jet. Nah, semua jenis mesin kalor itu pada dasarnya prinsip kerjanya sama, yaitu menyerap kalor dari suatu sumber suhu tinggi atau reservoir bersuhu tinggi, kemudian melakukan usaha mekanik, itu terjadi pembakaran, kemudian sebagai hasilnya ada usaha mekanik, kemudian mengeluarkan kalor pada suhu yang lebih rendah. Ya, di mesin di knalpot itu kan biasanya ada gas yang dibuang. Nah, itu yang dimaksud dengan mengeluarkan kalor pada suhu yang lebih rendah. Nah, bila suatu sistem menjalani suatu proses siklus, maka energi internal awal dan akhir itu prosesnya akan tetap sama, sehingga energi dalaman atau energi internal total itu sama dengan 0. Sehingga berdasarkan hukum pertama termodinamika, itu didapatkan adalah Q sama dengan W, yang artinya kalor total yang mengalir ke dalam mesin dalam suatu proses siklus itu sama dengan usaha total yang dilakukan oleh mesin tersebut. Nah, di sini ada diagram proses siklus, jadi ada gambar A dan gambar B. Untuk gambar A ini menunjukkan usaha negatif karena memuai seperti ini agar konsisten dengan bahasan hukum 1 kemarin, karena hukum 1 kemarin kita menulisnya U sama dengan Q plus W. Ada juga yang menyebutkan gambar A ini adalah usaha positif karena hasil matematisnya yang memuai dan yang menyusut itu lebih banyak yang memuai di sini. Kemudian yang B ini pada slide ini saya sebut sebagai usaha positif kompresi ini. Tapi ada juga yang menyebutkan ini adalah usaha negatif karena total volumenya menyusut. Nah, tinggal dipakai yang mana. Kalau ini saya memakai perjanjian tanda bahwa jika usaha itu dilakukan oleh sistem, gambar A ini menunjukkan adalah secara total itu dilakukan oleh sistem, maka itu adalah usaha negatif. Selanjutnya prinsip utama ketika kalor dikonversi menjadi usaha. Gambar di samping ini menunjukkan secara skematis diagram aliran transformasi energi dalam mesin kalor. Jadi di sini ada zat alir. Di sini kemudian di sini ada reservoir panas, kemudian reservoir dingin. Nah, di sini TH itu adalah suhu yang tinggi, T high, kemudian ini T low. Kemudian ada kalor yang masuk ke dalam zat kerja. Zat kerja ini bisa di mesin sepeda motor ya, campuran antara ini diserap oleh zat kerja. Kemudian zat kerja tadi bisa menghasilkan energi mekanik W. Kemudian QH ini tidak semuanya diubah menjadi QW. Ada yang diubah atau ada yang dikeluarkan
ke reservoir suhu dingin berupa QL, yaitu kalor yang bersuhu lebih rendah. Jadi ada kalor yang hilang, yang dibuang. Hasil efektif mesin adalah usaha neto W atau usaha total W yang dilakukan oleh zat kerja. Berdasarkan hukum pertama, Q sama dengan W, maka W sama dengan QH dikurangi QL. Nah, ini ada yang menuliskan juga QH plus QL. Dengan catatan QL itu adalah bertanda negatif karena QL itu adalah kalor yang keluar dari sistem. Mana sistemnya? Sistemnya itu adalah zat kerja. Jadi kita batasi di sini sistemnya itu adalah zat kerja. Jadi diingat kembali bahwa kalau ada kalor yang masuk itu bertanda positif, kalau ada kalor yang keluar itu bertanda negatif. Gitu. Kalor yang diserap didapat dari proses pembakaran bahan bakar. Kalor yang terbuang tidak memiliki nilai kromis. Efisiensi termal suatu siklus didefinisikan sebagai perbandingan usaha efektif W yang diperoleh terhadap kalor yang diserap. Jadi seperti ini ya, sumber energi atau sumber usahanya itu kan dari QH, sumber pemasukannya. Nah, dari sumber tadi keluarannya berapa, hasilnya berapa, hasilnya kan W, berarti efisiensinya itu adalah W dibagi dengan QH, perbandingannya itu. Nah, sementara W itu sendiri apa? W itu adalah hasil selisih antara QH dengan QL seperti ini. Karena ada kerugian akibat gesekan dan lain-lain, usaha efektif yang diberikan oleh suatu mesin lebih kecil dari usaha W. Efisiensi sistem lebih kecil dari efisiensi termal. Itu. Jadi efisiensi sistem itu pasti lebih kecil daripada efisiensi termal. Nah, idealnya seperti ini. Sekarang ini adalah mesin Stirling. Jadi ada proses 1, 2, 3, 4. Jadi ini berapa siklus? Proses 1 ke 2 itu berupa proses isotermal seperti ini. Kemudian proses 2 ke 3 itu isovolume, 3 ke 4 itu isotermal kembali. Kemudian proses keempat ke 1 menjadi isovolume. Nah, penjelasannya gambar seperti ini. Pada proses isotermal, ketika piston kiri tetap pada bagian atas, piston kanan sedang bergerak setengah jalan ke atas, memanfaatkan gas dingin yang bersentuhan dengan reservoir dingin sehingga kalor sebesar QL keluar. Kemudian proses isovolume. Piston kiri bergerak ke bawah dan piston kanan ke atas sehingga tidak ada perubahan volume. Tetapi gas dipaksa melewati generator dari sisi dingin ke sisi kalor untuk memasuki reservoir kiri yang bertemperatur lebih tinggi. Regenerator harus memberikan kalor sebesar Q pada gas. Ini QH seharusnya. Piston kanan proses isotermal yaitu dari 3 ke 4 dalam posisi tetap sehingga piston kiri bergerak ke bawah dan bersentuhan dengan reservoir kalor sehingga gas mengalami proses pemuaian isotermal. Jadi kalor sebesar QH diserap pada temperatur TH. Kedua piston bergerak dalam berlawanan sehingga memaksa gas melewati regenerator. Ini proses dari 4 ke 1. Dari sisi kalor ke sisi dingin akan memberikan kalor Q ke generator yang diserap dalam proses 2 dan 3. Ini kembali lagi. Jadi ini adalah mesin Stirling. Jadi ini ada 2 piston, kemudian ada zat kerja yang ada di sini. Ini HO adalah heat loss, out keluar, kemudian ini heat in, ini kalornya masuk. Kemudian ini dimasukkan di sini. Ini diagramnya untuk mesin Stirling. Siklus mesin Stirling terdiri dari 4 proses seperti pada gambar di samping yang menyangkut proses perubahan volume pada tekanan PV digambarkan seolah-olah kondisi ideal ya ini. Ini Q masuk,
Nah, kemudian ini isovolume terlebih dahulu dari T ke A, kemudian ini isothermal, kemudian ini isovolume, kemudian isothermal, tapi kompresi. Hasil akhir dari siklus ini adalah penyerapan kalor KIH pada temperatur tinggi dan pembuangan kalor pada temperatur rendah. Jadi transfer kerjanya itu seperti ini, W sama ini absolut ya. Kita anggap ini nilainya positif semua. W sama dengan KIH dikurangi KL. Ke proses sekelilingnya tanpa ada pembinaan kalor itu dari kedua proses isovolume. Kondisi tersebut dengan meyakini anggapan bahwa gas yang ada di dalam mesin Stirling itu adalah gas ideal, kemudian tidak ada kebocoran gas, tidak ada kalor yang keluar atau masuk melalui dinding silinder, jadi benar-benar ideal. Ini jadi mesinnya itu tidak panas, tidak ada terjadi konveksi konduksi, tidak ada kalor yang dihantarkan melalui regenerator, kemudian tidak ada gesekan. Jadi ini benar-benar. Oke, kita lanjut ke mesin uap. Ini siklus kerja mesin uap. Jadi mesin uap itu ada cair, misalkan air, kemudian dididihkan. Nah, selanjutnya uap tadi itu kan konveksi dari panas ke dingin. Nah, itulah yang digunakan untuk menggerakkan piston ini. Jadi ini ada suhu rendah, kemudian ada pendidikan, kemudian jadi uap, kemudian uap tadi bisa digunakan untuk menggerakkan piston. Selanjutnya uap tadi diubah kembali menjadi air. Nah, air ini tadi agar bisa mengalir ke penampungan ini lagi ke tinggi, maka perlu pompa di sini. Nah, dengan proses isobarik di dalam penguap, mula-mula air dipanaskan. Ini seharusnya bukan dipanaskan. Air berubah menjadi uap di dalam penguap. Uap dipanaskan sampai mencapai suhu di atas suhu wadah penguap. Uap sangat panas. Ini bukan kalor ya. Ini saya replace sehingga jadi kalor. Uap sangat panas atau bersuhu tinggi. Ini dibiarkan mengalir ke dalam silinder dan uap memuai dan mendesak piston atau silinder yang tadi, yang berlangsung sampai tekanan temperaturnya menurun mendekati tekanan dan temperatur pengembun atau kondensor. Jadi ada proses isobarik dan proses adiabatik. Kemudian terjadi pendinginan secara adiabatik, yaitu menyebabkan sebagian uap mengembun. Di dalam pengembun, uap mengembun menjadi air dengan tekanan dan temperatur yang sama dengan keadaan awal. Campuran tetesan air dan uap terdesak keluar silinder pada langkah balikan tadi, masuk ke dalam pengembun. Di sini uap bisa mengembun menjadi air. Air kemudian didesak kembali dan masuk kembali ke ketel oleh pompa dan siklus berulang kembali. Nah, jadi di sini prosesnya kondensor, yaitu digugakan untuk mengubah uap air tadi menjadi air dalam fase cairnya. Dan mesin uap ini penjelasan untuk siklus Rankine. Siklus ideal yang mendekati siklus mesin uap yang sesungguhnya kita disebut juga dengan siklus Rankine. Pada tekanan rendah atau suhu rendah di titik 1 ini, nah, dikompresi secara abatik ke titik 2 pada tekanan penguap, kemudian dipanasi pada tekanan konstan sampai di titik didihnya. Kemudian dari garis BC ini berubah menjadi uap pada garis CD. Nah, di sini garis CD. Kemudian dimuaikan secara adiabatik garis EF. Ini garis EF. Kemudian didinginkan dan diembunkan garis AF sampai kembali ke keadaan awal. Dia adalah siklus Rankine diidealkan. Sebenarnya prosesnya seperti ini sesungguhnya, tetapi dengan pengidealan akan didapatkan bentuk yang seperti trapesium yang disebut dengan siklus Rankine. Kemudian motor bensin.
Motor bensin ini seperti mesin Stirling tadi. Jadi motor bensin yang umum ditemui ialah motor tak atau motor 4 langkah karena terjadi 4 proses dalam satu daur. Pada titik 1 di sini, udara di dalam silinder bertekanan atmosfer dikompresi secara adiabatik sampai pada titik 2. Nah, kemudian dipanaskan sampai di titik 3 pada volume konstan gas, kemudian dibiarkan secara adiabatik sampai menuju ke titik 4. Kemudian didinginkan pada volume konstan dari 4 ke 1 di sini sampai ke titik 1 dan siklus berulang kembali. Jadi ini ada proses geothermal, kemudian ini adalah adiabatik, kemudian ini kemudian ini adiabatik, kemudian ini geothermal kembali. Ini proses motor bensin. Kalor masuk sebesar QH yang diberikan pada volume konstan sepanjang proses dari 2 ke 3. Kemudian kalor buang dikeluarkan selama proses 4 ke 1 sebesar QL di sini. Sedangkan selama proses 1, kedua dan 3 dan keempat adalah proses adiabatik, sehingga tidak ada pertukaran kalor. Jadi yang ada kalor masuk itu adalah di proses dari 2 ke 3. Kemudian kalor keluarnya yang dibuang itu adalah proses 4 ke 1. Nah, sebenarnya ini tidak ada W in W out ya, yang ada hanya ada W out saja. Tuh. Jadi W in-nya itu sebetulnya ya dari proses siklus kembali menekan ke zat kerja, kemudian W out-nya itu piston didorong oleh zat kerja sebagai hasil dari QH ini. Jadi ketika ada kalor masuk kemudian terjadi pembakaran, maka pistonnya itu akan memuai atau pistonnya itu akan bergerak sehingga volume total di dalam silindernya itu menjadi bertambah. Kemudian ada kalor yang dibuang misalkan oleh knalpot. Nah, kemudian siklusnya berulang kembali. Karena zat tadi sudah habis, maka pistonnya itu kembali menekan ke dalam, volume silinder menyusut, itu disebut dengan W-in. Kemudian ada kalor yang masuk atau campuran BBM dan juga oksigen. Kemudian ada pemantik itu, kemudian terjadi pembakaran sehingga W-out kembali terjadi. Kalor masuk dan usaha yang dihasilkan itu dihitung sebagai perbandingan kompresi dengan memisalkan udara sebagai gas ideal. Jadi efisiensinya seperti ini. Dengan gamma adalah perbandingan CP CV. Nah, selanjutnya adalah mesin pendingin, refrigerator. Alat ini menggunakan usaha untuk tadi kan mesin kalor itu mesin pendingin itu adalah kebalikan dari mesin kalor. Kalau tadi kan mesin kalor itu mengambil Q bersuhu tinggi dari reservoir suhu tinggi kemudian dihasilkan usaha. Nah, kalau mesin pendingin ini memerlukan usaha agar memindahkan kalor dari reservoir suhu rendah ke reservoir suhu tinggi. Jadi prosesnya itu adalah kebalikan dari mesin kalor. Refrigerator ideal itu semua proses reversible dan tidak ada transfer energi yang terbuang, biasanya karena gesekan atau turbulensi dari zat kerja. Jadi efisiensi refrigerator itu apa yang kita inginkan dibandingkan dengan apa yang kita berikan. Yang diberikan itu adalah usaha. Kenapa? Usahanya itu berupa apa? Bisa berupa macam-macam, bisa diperoleh dari energi listrik. Nah, energi listrik tadi contohnya AC atau mesin kulkas lah. Itu bisa bekerja, mesin-mesin itu bisa bekerja karena dicolokkan ke listrik. Nah, itu adalah bentuk UV tadi. Nah, udara dingin tadi ya itulah yang dipindahkan itu, yang dipindahkan ke sistem. Ini kan udara dingin.
dipindahkan ke sistem yang di sini, sehingga di sini lebih dingin. Kemudian ada kalor panas atau bersuhu tinggi itu dibuang ke lingkungan, ke reservoir suhu tinggi. Nah, mesin pendingin itu kan ada dua kan ya, atau AC kan ada dua, ada yang mesin yang di dalam ruangan dan mesin yang di luar ruangan itu. Nah, coba Anda pasti tahu di samping gedung FKIP itu kan ada beberapa berjejer mesin-mesin atau AC ya, nah ya, di luar gedung. Nah, di dekat situ adalah reservoir suhu tinggi. Itu adalah kalor-kalor atau kalor bersuhu tinggi yang dibuang ke lingkungan. Nah, itu yang sama dengan GH ini, reservoir suhu tinggi tuh. Jadi kan di sekitar situ pasti akan panas di sekitar mesinnya itu. Tetapi kalau di dalam sistemnya itu berarti di dalam ruangan itu suhunya dingin. Itu juga di baliknya mesin itu ya, di baliknya kulkas, mesin pendingin itu kan pasti panas, tapi di dalamnya dingin. Itu yang reservoir suhu tinggi, reservoir suhu rendah. Ini efisiensi refrigerator ideal. Itu disebut dengan koefisien performansi. Kalau yang di mesin panas itu disebut dengan efisiensi. Kalau di mesin pendingin disebut dengan koefisien performansi. Ini yang ideal. Jadi idealnya ini adalah perfect refrigerator, total transfer of heat from cold to hot without any work. Nah, tapi apakah bisa terjadi itu memindahkan Q atau kalor bersuhu rendah ke reservoir suhu tinggi ya, seperti memindahkan air dari tempat tinggi ke tempat tinggi. Apakah bisa tanpa adanya alat bantu atau energi lain yang digunakan? Kan tidak. Jadi itu kan berarti melawan energi potensialnya kalau yang contoh air tadi. Kemudian kita ke hukum termodinamika. Ini adalah dari fenomena-fenomena mesin panas dan mesin pendingin tadi, maka tercetuslah tadi kan fakta-fakta gitu kan, fakta, kemudian ada prinsipnya seperti apa. Nah, kemudian tercetuslah hukum. Dari sekian fakta dan sekian prinsip itu ada kecenderungan yang akhirnya menuju ke suatu simpulan yang berupa hukum kedua termodinamika. Walaupun efisiensi dari mesin kalor berbeda-beda, namun tidak ada satupun dari contoh tersebut yang memiliki efisiensi 100%. Artinya tidak ada satupun mesin yang menyerap kalor dan mengubah seluruhnya menjadi usaha atau kerja. Sedangkan hukum pertama termodinamika tidak pernah disebutkan atau mustahil atau tidak mungkin memperoleh efisiensi 100%. Hukum kedua termodinamika mengatakan tidak mungkin ada proses yang hasilnya hanya menyerap kalor dari reservoir satu suhu dan mengubah seluruh kalor ini menjadi usaha mekanik. Jadi kita tidak bisa mengubah semua kalor yang diserap itu menjadi usaha. Jadi harus ada kalor yang dibuang sehingga efisiensinya itu tidak akan tercapai 100%. Bahwasanya usaha dapat dijadikan kalor seluruhnya sedangkan kalor tidak dapat dijadikan usaha seluruhnya, menunjukkan sifat kesatu arahan proses alam. Itu ya. Jadi kita tidak bisa mengubah kalor yang kita serap semuanya menjadi usaha. Nah, di sini ada kaitannya dengan hukum pertama termodinamika. Di sini hukum termodinamika itu tidak pernah menyebutkan kalau secara itu ya secara matematis sih bisa Q sama dengan V. Tetapi dalam kenyataannya di alam itu tidak bisa. Semua kaki tadi itu diubah menjadi W itu tidak bisa. Jadi ada keterbatasan di hukum pertama atau tidak dijelaskan. Jadi tidak pernah hukum pertama itu menyebutkan bahwa Q itu bisa diubah semuanya menjadi usaha. Nah, ini pernyataan Kelvin Planck mengenai hukum kedua termodinamika. Jadi ini reservoir suhu tinggi, kemudian ada kalor QH yang masuk ke sistem, kemudian ini reservoir suhu rendah, ada QC atau ini
masuk ke sini. Nah, ciri penting siklus mesin kalor yaitu terdapat suatu sederetan proses yang selama proses berlangsung terjadi penyerapan kalor dari reservoir eksternal bertemperatur tinggi dan seterusnya ini. Nah, ini pernyataan Kelvin Planck mengenai hukum kedua. Kemudian ini adalah siklus Carnot-nya. Kemudian ini siklus Carnot ini yang lebih ideal dari mesin-mesin tadi. Terima kasih, bisa dilanjutkan sendiri dan kita diskusi di Telegram. Oke, jadi ada beberapa pernyataan terkait dengan hukum 2. Jadi ada pernyataan Kelvin, pernyataan Planck, kemudian disatukan. Jadi pernyataan Kelvin Planck. Jadi bersama pernyataan Kelvin dan Planck ini sama, tetapi intinya sama-sama hukum kedua termodinamika, tapi point of view-nya saja yang sedikit berbeda antara Kelvin dan Planck. Begitu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan diskusi di Telegram.